Shalom, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Edwin A. Panjaitan, NIM 2005040006. Prodi PPKN, tugas mata kuliah ilmu negara dari dosen Bu Dinata Lemban Gaul SPD MSI. Tugas presentasi buku ilmu negara bab 6 sampai bab 8. Penulis Muhammad Junaidi, penerbit Setara Press, kelompok Intrans Publishing, Wisma Kalimetro, pada tahun 2016 bulan April. Saya akan melanjut presentasi saya mulai dari bab 6, kekuasaan hukum dalam negara. A. Teori kekuasaan hukum dalam negara. Kedangkalan hukum dikatakan referensif karena adanya pola nampak dari ketidakpercayaan masyarakat sendiri dalam menilai keberlakuan hukum. Dalam menjalankan karakter hukum represif, negara tidak dapat dikatakan salah asalkan negara dapat memenuhi beberapa unsur dalam membentuk simbol-simbol keberlakuan kekuatan referensi. Di antaranya, simbol-simbol tersebut adalah sebagai berikut. Ada 1. Adanya tujuan yang jelas dalam pemberlakuan sifat dan sikap represif. 2. Adanya tindakan kemampuan untuk membuat tindakan represif tersebut dapat dikendalikan dalam berjalannya. 3. Adanya komitmen yang jelas dalam keberlakuannya. Pola represif yang dijalankan merupakan sudah dianggap sebagai alternatif terakhir untuk dijalankan. 5. Adanya upaya memprioritaskan kepentingan masyarakat dalam pembentukan pola represif sebagai bagian dari reaksi dari peraturan hukum yang telah dibentuk. Dalam pandangan tersebut dapat diindikasikan bahwa sebuah negara yang bersifat lembek akan menerima konsekuensi sebagai berikut. 1. Tidak majunya negara dalam menjalankan prinsip-prinsip yang berorientasi pada kemajuan. 2. Kedaulatan dapat sewaktu-waktu tidak dapat tercapai dan negara di sini dapat dikatakan negara lemah. 3. Akan adanya ketidakstabilan dalam menjalankan pertahanan dan keamanan. 4. Negara kurang mampu mempresentasikan bentuk lain dari istilah dari kuasa dan menguasai negara. 5. Tidak akan terjalin komunikasi yang baik antara warga negara dengan penguasa. 6. Stabilitas ekonomi kurang terkendali. Dalam buku Politie ahli pikir Yunani yaitu Plato telah membagi negara ke dalam beberapa bentuk. Salah satunya diantaranya adalah negara demokrasi. Di samping bentuk-bentuk negara lainnya yaitu 1. Aristokrasi, yaitu negara yang diperintah oleh sekelompok orang yang tergolong cerdik atau pandai, tetapi memerintah baik berdasarkan keadilan maupun untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Kata Aristoi berarti cerdik dan pandai. 2. Oligarki, yakni negara diperintah oleh hanya sedikit orang yang lebih mementingkan kepentingan diri mereka sendiri. Kata oligos berarti sedikit. Timokrasi, yakni negara yang diperintah oleh orang-orang kaya. 4. Tirani, yaitu negara yang diperintahkan oleh seorang tiran yang penuh dengan kesewenang-wenangan. B.
Pengukuhan kekuasaan hukum dalam negara. Menurut Vici, negara bukan hanya memiliki tujuan yang negatif, tetapi juga bertujuan yang positif, yakni menciptakan dan memelihara ketertiban, ketentraman, dan keamanan. Dalam buku ini terdapat gagasan-gagasan yang selama Revolusi Prancis, artinya pada masa konvensi, dikenal sebagai komunis. Usaha negara untuk mencapai tujuan masyarakat negara. Dalam konstitusi telah ditentukan adanya bermacam-macam lembaga negara supaya tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, kependudukan, serta tugas dan wewenang masing-masing. Lembaga negara juga ditentukan. Hal ini berarti adanya pembatasan kekuasaan terhadap setiap lembaga politik. Pembatasan terhadap lembaga-lembaga tersebut meliputi dua hal. 1. Pembatasan kekuasaan yang meliputi isi kekuasaan. 2. Pembatasan kekuasaan yang bertekanan dengan waktu dijalankannya kekuasaan tersebut. Selanjutnya bab 7. Bab 7 Konstitusi Negara. A. Pengertian konstitusi negara. Hukum sebuah negara memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin terwujudnya negara yang sesuai dengan cita-cita dan tujuan pembentukannya. Di sini kemudian dapat didefinisikan bahwa di dalam negara terdapat perundang-undangan, yaitu berlakunya pada tiap warga negara tanpa memandang bulu. Dengan demikian tidak sewenang-wenang pejabat pemerintah terhadap rakyat menjadi tidak mungkin berkat undang-undang itu. Konstitusi dirasa sangat penting sebagai bentuk eksistensi arah dari suatu negara dalam menjalankan aktivitasnya. Konstitusi tentunya bukan hanya sebuah aturan yang ditinjau untuk masyarakat atau rakyat, akan tetapi secara khusus konstitusi juga mengatur tentang pembatasan kekuasaan dan juga hubungan antara rakyat dan kekuasaan. C.F. Strong berpendapat sebagai berikut: Constitution is a collection of provisions according to which the power of the government, the rights of the government, and the relation between the two are adjusted. Artinya, konstitusi juga dapat dikatakan sebagai suatu kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan antara lain: 1. Kekuasaan pemerintahan atau dalam arti luas. 2. Hak-hak dari yang diperintah. 3. Hubungan antara pemerintah yang diperintah atau menyangkut di dalamnya masalah hak asasi manusia. Kedua, ahli hukum tata negara Belanda di atas mengatakan bahwa selain sebagai dokumen nasional, konstitusi juga sebagai alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum negaranya sendiri. Itulah sebabnya menurut A.H. Struiken, Undang-Undang Dasar atau Growit sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi: 1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau. 2. Tingkatan tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. 3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik waktu sekarang maupun waktu masa yang akan datang. 4. Suatu kegiatan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Konstitusi memiliki fungsi untuk mengorganisir kekuasaan agar tidak dapat digunakan secara paksa dan sewenang-wenang.
Konstitusi dalam pengertian ini juga biasanya memuat nilai-nilai yang terdapat dalam prinsip klasik pemisahan kekuasaan seperti yang diformulasikan oleh Montesquieu. B. Sumber-sumber konstitusi negara. Konstitusi sebagai suatu kerangka kehidupan politik telah disusun melalui dan oleh hukum, yaitu sejak zaman sejarah Yunani, di mana mereka telah mengenal berbagai kumpulan hukum atau semacam kitab hukum. Pada masa kejayaan antara tahun 624 sampai 404 sebelum Masehi, Athena pernah mempunyai tidak kurang dari 11 konstitusi. Koleksi Aristoteles sendiri berhasil terkumpul sebanyak 158 buah konstitusi dan berbagai. Menurut Chambliss, ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi pada pembentukan hukum yaitu 1. Pembentukan hukum dilihat sebagai suatu proses adu kekuatan di mana negara merupakan senjata di tangan lapisan yang berkuasa. 2. Sekalipun terdapat pertentangan nilai-nilai di dalam masyarakat, namun negara tetap dapat berdiri sebagai badan yang tidak memihak atau value natural, di dalam mana nilai-nilai dan kepentingan yang bertentangan dapat diselesaikan tanpa mengganggu kehidupan masyarakat. Struktur sistem norma yang berlapis atau berjenjang itu oleh Hans Nawiaski kemudian dikualifikasikan menjadi 4 tingkat norma hukum yang secara berurutan terdiri sebagai berikut. 1. Tingkatan pertama, Stas Fundamentalum atau Stat Guardianum, yaitu norma fundamental atau negara, norma pertama atau norma dasar. Kedua, tingkatan kedua, Stas Guardianum, yaitu norma hukum dasar negara, aturan pokok negara atau konstitusi. 3. Tingkat ketiga atau formal, Gesetz atau Gesetzesrecht, yaitu norma hukum tertulis atau undang-undang atau norma hukum konkret. 4. Tingkat keempat atau Verordnung dan Autonomisasiun, aturan pelaksanaan dan aturan otonom. Hal yang menjadi ideal sesungguhnya adalah konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern, pada umumnya dipahami bersandar pada 3 elemen kesempatan atau konsensus, yaitu 1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama atau the general goals of society, of general expectations of the same philosophy of government. 2. Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara atau the basis of government. Ketiga, kesempatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan atau the form of the institution and procedures. Bab 8. Kedaulatan negara. A. Pengertian kedaulatan negara. Secara umum,
dapat dikatakan bahwa Indonesia akan selalu menjadi sasaran atau intervensi dan subversi asing karena satu, secara geopolitik Indonesia mendukungi Challenge of Communication atau SLOC atau alur pelayaran vital di antaranya Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, sehingga harus dibuat pro-Barat atau akomodatif terhadap kepentingan Barat. Indonesia memiliki 4 dan tujuan selat strategis di dunia, sehingga memiliki bargaining power yang kuat dalam pengendalian lalu lintas yang melewati SLOC. 2. Indonesia dipandang sebagai negara muslim terbesar di dunia yang minoritas, sehingga bisa dipergunakan untuk mengatasi kecemasan dunia barat atas perkembangan Islam yang belakangan ini semakin dahsyat. Dunia barat ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang tetap moderat, namun juga bisa terpengaruh sebagai bentuk intervensi yang dilakukan oleh Barat. Ketiga, Indonesia menguasai separuh dan seluruh wilayah Asia Tenggara yang karena power possession-nya dikuasai ini menjadi penjuru ASEAN. Dengan posisi yang kuat seperti ini, maka memang Indonesia berarti memegang ASEAN. Ini dapat dipergunakan untuk mengandung pengaruh Cina di ASEAN yang oleh Barat diperspeksikan sebagai ancaman bagi masa depan mereka. Kedaulatan bagi negara Indonesia untuk menjadikan eksistensi sangatlah penting sekali. Tentunya pada sisi lain, eksistensi suatu negara yang diisyaratkan oleh A.G. Frigodido ada kalau memenuhi 4 unsur. 1. Memenuhi unsur pemerintahan yang berdaulat. 2. Wilayah tertentu. 3. Rakyat hidup teratur sebagai suatu bangsa atau nation. Dan yang keempat, pengakuan dan negara-negara lain. Dari keempat unsur untuk berdirinya suatu negara ini berjumlah cukup menjamin terlaksananya fungsi kenegaraan suatu bangsa. Kedaulatan kalau belum ada hukum dasar yang mengaturnya. Hukum dasar yang dimaksud adalah sebuah konstitusi atau undang-undang dasar. B. Pentingnya kedaulatan sebagai negara. Konflik yang terjadi antara negara memang terkait erat dengan batas wilayah karena mainstream orang tentang syarat berdirinya negara adalah adanya wilayah, seperti yang diajarkan oleh Karen Book dan Krabi. Bisa disebut sebagai negara jika memenuhi unsur yang terdiri dan wilayah atau teritori, rakyat atau people, dan kekuasaan atau authority. Lambat laun, teori tersebut mendapat pembaharuan dan berbagai kalangan intelektual karena 3 unsur tersebut belum bisa dikatakan cukup. Suatu wilayah bisa disebut sebagai negara, harus ada tujuan yang dicapai oleh negara tersebut, seperti yang tertulis dalam buku Victor Sitomorang, bahwasanya sebuah negara bisa dikatakan eksis apabila memenuhi syarat terkait dengan adanya 1. Adanya wilayah. 2. Adanya rakyat, bahwa di dalam wilayah tersebut terdapat masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk selalu bersatu. 3. Adanya pemerintah yang berdaulat atas daerah dan rakyatnya. 4. Adanya pengakuan negara dari negara lain. Dan 5. Adanya tujuan negara.
dapat disimpulkan bahwa kedaulatan juga merupakan simbol kehormatan negara. Jika ada negara yang kedaulatannya terciderai oleh negara lain, maka bisa saja akan menimbulkan peperangan yang berpotensi banyaknya nyawa yang hilang. Pentingnya kedaulatan bagi negara, maka banyaknya negara rela mengalokasikan kas negara untuk membeli atau memproduksikan peralatan tempurnya serta memperbanyak anggota militer. C. Doktrin atas kedaulatan negara. Doktorik atas kedaulatan negara. Adanya doktrin atas pemegang kedaulatan tertinggi dalam sebuah negara acap kali bisa berubah-ubah, seperti halnya di Inggris. Kaum bangsawannya yang mendapatkan kemenangan dan sebagai puncak kemenangannya ditandai sebagai dengan pecahnya The Glorious Revolution pada tahun 1688. Kedaulatan parlemen dalam sebuah negara acap kali dianggap sebagai simbol kedaulatan tertinggi. Pada posisi lain, terdapat pula pandangan yang berbeda, yaitu dengan menegaskan kekuasaan kedaulatan dalam sebuah negara. Menurut pandangan Xiang, yang untuk membuat negara kuat dan sentosa satu-satunya ialah tentaranya yang kuat, sederhana, dan sanggup menghadapi segala bahaya. Menurutnya, kedaulatan adalah melemahkan rakyat, karena kedaulatan itu rakyat tidak berani dan berperang lebih baik karena ilmu pengetahuan rakyat tidak berani mati. Oleh karena itu, untuk menjadikan negara kuat, negara dibuat lemah. Nampak ajaran dari Xiang yang ini kontradiktif, yang menganggap hal-hal seperti kebudayaan moral. Pandangan perbedaan di atas tentunya mencitrakan kondisi masing-masing setiap masanya. Semisal dalam proses pembentukan negara, tidak hanya dituntut oleh pembentukan kekuasaan, akan tetapi menghargai hak-hak demokrasi warga negara. Hal tersebut tentunya akan mempengaruhi kualitas yang diterapkan dalam sebuah negara. Demikianlah presentasi saya. Kalau ada kata-kata atau pengucapan suara saya kurang baik, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Horas.